bernama final. Anggaplah ini adalah skripsi kita ya, atau tugas akhir kita. Kemudian setelah kita bertemu dengan dosen membimbing misalnya, terdapat revisi di situ. Lakukanlah revisi. Nah, sudah ada 2 file ya. Terus begitu ya, revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi. Kalau misalnya kita menggunakan Git yang sudah kita simpan dalam database-nya, jadi nanti prosedurnya jadi kayak gini. Final. Ini adalah revisi-revisi yang sudah kita buat. Ketika kita mau mengecek hasilnya, kita cukup mengambil file yang paling akhir. Sehingga kita sudah dipastikan kita membuka file yang terbaru. Jadi cara kerja Git kayak gitu ya. Jadi nanti pada saat sesi praktikum, ini bisa dipraktikkan, nanti saya pantau hasil praktikumnya. Kemudian yang kedua, GitHub. GitHub ini sebenarnya tidak terlalu susah ya. Saya sudah baru buat kemarin GitHub itu. Sudah saya share juga username saya di grup itu, dan sudah ada 2 kelompok yang mengundang saya, sehingga saya bisa melihat repositori mereka. Ada video yang juga sudah saya share di grup itu, bagaimana cara membuat repositori menggunakan GitHub. Coba diperjelas lagi Mas, masalahnya di GitHub ya? Ada yang masalah di GitHub ya? Ya, saya Pak. Masalahnya ketika ngapain? Saya GitHub desktopnya ada pakai yang official. Saya pakai yang Linux. Oh, Pak. Pakai versi OS lain ya. Sebenarnya tidak ada masalah selama bisa terhubung ya. Apa? Tidak bisa ngundang teman-temannya maupun dosen, tidak bisa tak? Nah, maksudnya kan nggak official, cuma nanya itu. Oh gitu. Tidak ada masalah. Kalau bagi saya tidak ada masalah ya Mas. Yang penting fungsi dari GitHub itu bisa dilakukan. Jadi contoh, Anda punya repositori. Di repositori Anda nanti ya ke depan kan akan ditempatkan proyek-proyek kan. Nah, terutama dosen kan harus bisa mengecek repositori Anda. Mau pakai versi apapun, OS apapun, official atau tidak, dan lain-lain, bisa melihat, itu sudah cukup. Jadi itu untuk GitHub. Nah, untuk exam, di sini tidak ada komposer ya. Oke, kalau memang komposer tidak ini, tidak apa-apa ya. Saya yakin laptop kalian sudah versi terbaru semua. OS-nya rata-rata OS Windows 10 ya, insya Allah. Jadi examnya bisa pakai exam terbaru. Biasanya versi 7 titik, yang terbaru tuh ada 7.4 sudah. Tapi 7.2 itu masih tidak apa-apa. Kalau yang punya saya ini, kebetulan saya pakai Windows 7, jadi saya pakai versi 5. Saya pakai versi 5 examnya. Untuk visual, oh ya, untuk exam kan kalian juga ikut mata kuliah saya di manajemen basis data ya. Kemarin juga sudah saya buka, sudah saya running, berarti kan sudah tahu cara kerja exam kan ya. Kan ada tugas juga terkait dengan database kemarin menggunakan MySQL. Nah, jadi tugas saya itu hanya mengenalkan aplikasinya ya. Saya belum masuk ke scriptnya, karena kalau saya melihat di RPS itu HTML saya coba kenalkan itu minggu depan, minggu di topik 3 itu, terus topik keempat masuk ke CSS. Jadi sekarang ini saya memastikan
aplikasi sudah terinstall dan sudah bisa digunakan untuk mendukung tugas-tugas berikutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada Visual Studio Code nih ya. Saya langsung buka aplikasinya ya, Visual Studio Code. Bagaimana cara instalasinya kan sudah saya share videonya ya kemarin ya, lewat ketua golongan. Nah ini ya, yang ingin saya sampaikan kepada kalian saya buat new file misalnya ya, new file misalnya data.html misalnya begitu. Di sini ada fitur yang bernama embed ya, di di Visual Studio Code ini. Kalau misalnya kita menggunakan Notepad++ misalnya, kalau kita mau buat struktur HTML kan biasanya kayak gini, HTML gitu kan, kita enter, ada title gitu ya, terus ada body dan lain sebagainya. Nah, kalau di Visual Studio Code ini, kalau kita menggunakan fitur embed itu, kita cukup tekan shift tanda seru, terus kita enter. Ini langsung sudah terbentuk ini. Ada cara-cara cepat yang bisa kita gunakan ya, kalau kita menggunakan Visual Studio Code. Kemudian ada lagi, kalau misalnya kita mau buat seperti ini misalnya ya. Nah ini ya, kita mau buat seperti ini. Ini kan cara manualnya kan seperti ini. Kalau kita menggunakan cara cepat, kita menggunakan ini. Saya copy ya biar cepat. Kita letakkan di sini misalnya. Kita paste di sini. Kita kontrol spasi, enter, langsung terbentuk. Ada lagi misalnya kita mau membuat apa ini namanya, memperbanyak tulisan. Kalau misalnya ini kita isi paragraf misalnya. Kalau misalnya kita membuat website, kita kan biasanya kan menggunakan data dummy dulu kan, karena kita belum tahu kontennya seperti apa. Biasanya kan halaman-halaman tertentu itu membutuhkan banyak tulisan. Daripada kita melakukan copy paste ini seperti ini misalnya ya, kan sangat tidak efektif kan. Jadi di sini ada fitur yang bisa digunakan, yaitu dengan mengetikkan lorem 200. Coba kita di sini, kita terapkan di sini coba ya, di data lorem ya, di sini lorem, langsung keluar. Kalau mau lebih banyak lagi, misalnya lorem 200, nah langsung banyak. Kalau misalnya kita mau membaca tulisan ini kan kita harus menggeser ke kanan gitu, ke kiri. Kalau mau merapikan ada fitur yang namanya ini ya, toggle bold font. Nah, di sini cara memanggilnya Ctrl Shift V. Nah, nanti ini ada toggle, diklik aja ini. Nah, langsung dirapikan seperti ini. Ini namanya Ctrl Shift V, ini Philips-nya ini. Ini banyak beberapa fitur nih, banyak sekali fungsi-fungsi. Nanti ini dipelajari ya, agar nanti pada saat proses pembuatannya bisa enak nanti. Saya coba jelaskan dulu yang saya ingat dulu ya.
Nah, ini lagi ya. Kalau misalnya kita mau menutup fungsi ini, mematikan ya, kita menggunakan tanda ini, tanda scroll. Seperti itu kan biasanya. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat tidak efektif. Kita bisa menggunakan Ctrl Shift P yang bernama toggle line command. Nah, otomatis gitu ya. Banyak fungsi-fungsi yang harus kalian kenali di Visual Studio Code ini. Ini kalau ini yang kita kenal dengan istilah snippet. Jadi sebenarnya di Visual Studio Code ini kalau misalnya kita mau buat title misalnya ya, title ini langsung jadi lain-lain ya. Nah, ini kalau mau buat div misalnya, saya tekan div, enter jadi div ya. Kalau saya buat form, enter jadi form, seperti itu ya, langsung terbentuk gini. Sangat mudah sekali. Awas. Bisa menggunakan snippet sendiri ya. Kita buat sendiri. Kalau tadi kan fungsi yang sudah disiapkan. Nah, ini coba saya hapus dulu. Di sini kita masuk ke HTML JSON gitu ya. Di sini saya buat snippet bernama buat form. Ini sudah saya buatkan ininya, isiannya. Nah, kita tinggal ketik buat form ini di indeks cara penggunaannya. Jadi misalnya saya ketik buat form gitu ya, langsung saya enter langsung jadi itu. Kalau ini saya jalankan di sini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Saya klik nama teman, saya tabs ya, Hakim, saya tab misalnya situ Bondol, terus saya kirim. Kurang lebih. Ini snippet yang kita buat sendiri. Ini kalau di Visual Studio Code ini sudah include emmet, jadi tidak perlu install lagi. Emmet ya, emmet. Nah, ini ada cheatnya. Ini banyak sekali ya yang bisa kalian pelajari. Nah, ini ya. Kalau mau title misalnya, kalau seperti ini ada kunci-kuncinya yang bisa kalian ingat-ingat caranya gitu, sehingga ketika ada kasus ingin membuat yang seperti ini tinggal menggunakan kata kuncinya ini ya, di sini ya sudah saya buka ini. Nah, ini sudah banyak ini. Bisa kalian pelajari di sini nanti. Mungkin ada pertanyaan dulu, biar hasil materi kita nanti ada hasilnya. Silakan, saya buka pertanyaan. Mungkin tidak paham di bagian mana. Monggo.
Ini saya tunggu ya. Oh, ini sudah ada. Ini. Ini sama ini lebih kecil mana? Oh, ini dikasih 6 sama kamu. Dosen yang lain juga di-invite ya. Jangan hanya saya. Permisi Pak, izin bertanya. Mungkin seingat saya di PPT-nya itu repositorinya namanya htdocs ini kok ada setiap mana? Kemarin yang ini, yang waktu Pak Hafid ngisi gitu lah. Iya, repositorinya kalau di PPT disuruh kasih nama htdocs gitu. Oh iya, ya nanti saya diskusikan lagi terkait dengan itu, karena kan kemarin yang saya tangkap itu kan kalian membuat repositori, terus kita dosen diundang. Kalau saya baca di RPS-nya itu ya, kita diundang sehingga kita bisa melihat repositori Anda. Terkait dengan teknis harus htdocs dan lain-lain, nantilah saya diskusi lagi, mungkin sambil diluruskan sama Pak Hafid nanti. Ya baik Pak. Ya. Kalau ini suruh apa, Ma? Apa? Kalau nanti ada penyesuaian terkait dengan repository, nanti diperbaiki nanti ya. Yang jelas aplikasi seperti Visual Studio Code, kemudian Exam, kemudian GitHub dan lain sebagainya itu sudah terinstall semua, dan kalian mungkin sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah belajar secara mandiri ya, bagaimana cara membuat sebuah website misalnya. Kalau saya cek di internet banyak sekali, mungkin ada mahasiswa yang sudah mencoba ke sana. Meskipun secara teori
kami belum masuk ke sana gitu. Tapi sekarang yang terpenting semua aplikasinya ready dulu. Dan kalau menurut saya yang terpenting sekarang ya ini itu cara cepatnya itu tolong dipelajari sehingga itu akan membantu dalam terutama di bagian waktu bisa lebih cepat dalam proses pengerjaan. Emet. Apa ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kalau pas misalnya yang aplikasi GitHub-nya memakai versi websitenya, nggak boleh, Pak? Wah, sekali lagi itu kalau saya baca di RPS-nya itu setelah kita membuat GitHub nanti kita install GitHub di versi desktopnya kan ya? Iya, katanya memang menggunakan aplikasi desktop, tapi terkadang ada yang nggak bisa diinstal, Pak, tapi menggunakan versi websitenya. Oh ya, ya nanti itu jadi catatan ya, nanti kita diskusikan di tingkat dosen pengampu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang ketika menginstal GitHub versi desktop tidak bisa, begitu ya Mas ya? Iya, Pak. Iya, nanti kita diskusikan. Makasih, Pak. Ya. Kalian sudah dapat BKPM ini kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, coba nanti sampaikan ke Pak Afid ya. Apakah ini bisa di-share ke mahasiswa atau tidak ya? Ini ya seharusnya yang kalian lakukan ya. Setelah kalian menginstal Exam sama Visual Studio Code, masing-masing menginstal GitHub Desktop. Sudah dilakukan beberapa ya. Terus ketua membuat repository. Repository baru untuk project. Disarankan langsung mengambil dari directory lokal. Jadi ketika kalian itu menginstal Exam, misalnya kalian letakkan di C misalnya ya. Di situ ada Exam, kemudian di situ ada folder bernama htdoc. Folder htdoc itu yang langsung kalian inikan gitu loh. Sehingga kami bisa langsung melihat
folder htdoc itu. Kalau saya baca di RPS-nya ini ya. Setelah itu kalian mengundang dosen pengampu dalam repositori tersebut. Yang masalahnya kan ada yang tidak bisa. Ya, ini agenda kita hari ini ya. Ini harus dipastikan sudah terbuat ini. Apa tidak ada yang sudah menginstal GitHub Desktop, kemudian langsung masuk ke folder htdoc-nya itu? Pak, kalau pas folder htdoc-nya itu sudah ada isinya gimana, Pak? Kan nggak ada masalah kan ya? Katanya kan harus repositori kosong, Pak. Oh, Untuk project yang ini. biasanya itu kalau misalnya kita punya folder htdoc, di situ ada folder-folder biasanya. Dan folder-folder itu isinya adalah web-web itu. Kalau misalnya project kalian bernama project A misalnya, ya itu kan seharusnya yang bisa kita akses, bukan keseluruhan dari folder htdoc itu. Kalau yang saya tahu sih gitu. Iya, Pak. Folder yang di dalam htdoc memang yang diakses, yang bisa di localhost itu. Ya, atau seperti saya ini kan kemarin habis mencoba beberapa versi, ya akhirnya gitu ya. Akhirnya data yang sebelumnya saya backup di sini. Saya beri exam 2, terus saya install lagi di htdoc di sini. Nggak ada isinya. Hanya ada satu ini, belajar ini. Instalasikan di Visual Studio Code itu. Atau begitu? Iya, Nah, Pak. jadi Iya. exam yang sebelumnya ada di sini kan tidak hilang. Oh, ini maksud saya backup di sini. Nah, saya backup di sini kan. Oh, iya, Pak. Pribadi lah gitu. Sementara yang di share ini berarti yang masih kosong itu, gitu. Nanti itu di sini ya, di Emmet ini kan banyak nih. Silahkan kalian melakukan demonstrasi. Hasilnya disimpan saja sudah di repositori itu. Latihan-latihan lah, misalnya ini ya kan. Keluar kayak gini, latihan-latihan gitu. Belum masuk ke ini saya. Cara cepatnya aja lah. Ini silakan dipelajari nanti ya. Buatnya ini. Pastikan kalian terbiasa, familiar. Lagi ya tentang komposer, tapi sepertinya kalau saya cek di e-learning ini komposer tidak dimasukkan ya, tapi tidak apa-apa, sudah saya sambil jelaskan saja. Jadi komposer itu cara kerjanya kayak gini. Misalnya kita membuat sebuah website dengan file dengan format HTML misalnya ya. Kemudian kita ingin
membuat website kita yang kita buat di HTML gitu, misalnya tampilannya ingin kita buat lebih menarik misalnya. Jadi kita build file CSS. Build file CSS. File HTML kita itu kan terhubung dependensi ya, ketergantungannya kan tergantung dengan file CSS itu. Jadi kalau file CSS itu kita hapus, maka tampilan website kita akan menjadi standar kembali. Tapi kalau misalnya kita memanggil file CSS itu, mungkin warnanya akan berubah dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita membuat file script ya, PHP misalnya, kita tahu bahwa PHP itu kan open source. Semua orang bisa buat. Nah, faktanya ketika kita membuat file PHP website kita terhubung atau tergantung dengan file PHP yang lain. Hanya kita buat file ya PHP yang terhubung dengan script kita misalnya. Kemudian 5 file PHP yang lain itu beberapa file PHP yang lain. Terhubung begitu, kalau misalnya kita menggunakan Composer, manajemennya itu lebih enak. Bagaimana proses manajemennya kan sudah saya tunjukkan di video yang sudah saya share kemarin. Lihat kan ya? Dia masuk ke ini packages ini, kemudian dia ngambil contoh fix ya. Ini maaf. Nah ini yang diambil contoh kan dilihat nih di package ini, Faker ini, dependennya ini ada 4.651 dependennya. Tergantung dengan file-file yang lain itu, sebanyak 4.651. Nah ini kalau kita menggunakan cara manual, ini susah nih cara manajemennya. Tapi kalau kita menggunakan Composer, nanti bisa kita manajemen dengan baik. Di video itu sudah lengkap itu. Kalau misalnya komputer ya itu dah cukup menggunakan Visual Studio itu. Terapkan di sini nanti ya. File hasil yang kalian terapkan itu bisa kalian masukkan ke dalam repository. Jadi ini saya lagi ngecek repository kalian ini. Terkait dengan HTDOP nanti ya diluruskan lah sama Bapak Ahmed ya. Tapi ya pastikan dulu kalian menginstal GitHub versi desktop. Coba. Silahkan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, ada komen. Jadi tak boleh. Mau aja kaki ini.
Gimana sih berikut anak kisil? Kata lu cukup lebih. Apa ini, Ma? Yang kecil ini apa? Berarti ini sudah semua ya berarti ya? Mama. Papa. Enggak dekat kamu karena mama.
Ada yang mau kita diskusikan? Kalau semuanya sudah terinstall, Salah. Nyamuk. Sebut. tugasnya ya. Jadi kalian membuat sebuah folder, terserah foldernya apa gitu ya. Buat folder belajar kan di sini, atau diletakkan di htdoc boleh sini ya, htdoc begini. Coba saya buat folder di sini, folder belajar 2 gitu ya. Terus open folder, saya masuk ke htdoc, select folder. Di sini belajar 2, kalian buat folder dulu, diberi nama, kemudian lagi Nah, ini itu kan mau sekolah nih. di ya, kira-kira buat format seperti ini. Kemudian di bagian indeks silahkan kalian terapkan ini ya, sheet-nya ini. Save, terapkan seperti itu. Misalnya kalian ingin membuat apa, aman tentang skripnya minggu depan lah ya. Tapi yang jelas sekarang cara menghasilkan skrip-skrip seperti ini dengan cara cepat itu praktikumnya ya. Mengenali cara penggunaan dari aplikasi-aplikasi ini. Terus misalnya di sini ada
Target. Terserah kalian sudah mau membuat model apa. Di sini agendanya adalah ini. Ini misalnya ya. Gitu. Jadi kan latihan lah gitulah. Banyak sekali yang bisa kalian gunakan. Buat kayak gini ya. Ingat-ingat cara-caranya. Buat yang sederhana saja, seperti ini kan sederhana ya, buat tampilan seperti ini ya. Setelah dikirim, sukses misalnya ya. Kalau misalnya ini diberi tombol back kembali ke sini kan nanti gitu. Untuk minggu depan saya beri sedikit studi kasus biar lebih menarik. Untuk sekarang cukup ini. Oke, kira-kira bagaimana? Halo? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya, makanya tidak ada pertanyaan ya. Iya, jadi saya kemarin kan koordinasi dengan teman-teman dosen. Yang perlu saya pastikan hari ini itu adalah kalian menginstal semua aplikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kalian tahu cara menggunakan aplikasi tersebut. Di sini saya tambahin cara-cara cepat menggunakan Visual Studio Code, termasuk mengakses fitur pilotnya ya, Ctrl Shift V itu. Silahkan dieksplorasi. Besok minggu depan masuk ke pengenalan tentang HTML-nya, saya jelaskan lah besok HTML-nya. Habis itu saya beri studi kasus, nanti masing-masing kelompok saya minta untuk demonstrasi kali ya. Demonstrasi atau demonstrasi secara langsung atau demonstrasinya bisa lewat video. Seperti ini, kontrol shift ini center. Nah, begini kalian video begitu, dan beberapa fitur-fitur ini sampai menghasilkan bentuk seperti tugas yang diminta misalnya. Terus videonya bisa diupload di mana? Di JTI Learning misalnya, atau begitu, atau secara langsung. Itu teknis yang bisa kita diskusikan lah ya. Goalnya, kalau kita cek di RPS, ini sekarang kan minggu kedua, jadi ini masih ya, mahasiswa mampu melakukan instalasi alat pengembangan web. Nah, kan sudah nih. Depan memahami dan mengimplementasikan HTML. Nanti saya buat studi kasus ini. Kriterianya ini ada ketepatan ya. Jadi kalian itu cepat, keaktifan di kelas. Oh ini kalau di kelas. Nanti saya berikan tugas dikerjakan dalam bentuk video berkelompok ya. Nanti saya diskusikan lagi dengan kira-kira teknisnya bagaimana. Karena kalau misalnya kita ketemu di kampus itu kan enak ya. Per mahasiswa itu kan enak. Tapi kalau daring begini enaknya bagaimana? Kalau kelompoknya terdiri dari 5 orang,
saya beri tugas begini, yang kerja 1-2 kan tidak ada yang tahu. Nanti teknisnya saya tanyakan lagi. Saya dapat amanah minggu depan HTML, minggu depannya lagi CSS. Nanti saya berikan studi kasus biar lebih mantap. Kalau saya melihat yang sudah kalian kerjakan, berarti sudah selesai ya. Sudah selesai, tinggal kalian latihan. Hasil latihannya itu silahkan di record ya, ini latihan aja lah sendiri, tapi di record gitu ya. Jadi pertama ini jadi kayak gini, pertama HTML dulu, habis itu kalian mau buat apa, mau buat pilihan dari gitu ya, di record. Nanti di hasil recordnya bisa kalian upload di repository kalian, tidak apa-apa, ada di repository atau di GTI Learning. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya. Boleh, Pak. Oke, ya, Pak. Nanti file Excel yang sudah di-share tadi, kan ada jadwalnya itu. Nanti kelompok 1 sampai 10 jam berapa gitu ya. Itu nanti kesempatan kalian untuk menunjukkan hasil latihannya kepada saya. Nanti saya cek repository kalian, gitu maksudnya. Pastikan video latihannya sudah disiapkan. Cek. Dari pukul berapa? Dari pukul 10 kalau tidak salah. Kelompok 1 sampai 10 itu jam 10 sampai 12. 11 sampai 20 itu dari jam, ada jamnya lah ya. Nanti saya buka repository kalian sesuai dengan jamnya. Nanti saya cek. Kita juga bisa ketemu untuk diskusi, ada linknya juga per kelompok. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menangis